Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang saya hormati, tentang antisipasi perkembangan situasi masyarakat kita belakangan ini dan dalam waktu ke depan, khususnya terkait dengan dinamika menjelang pemilu dan pemilihan presiden yang akan menjadi momentum kompetisi politik yang besar sekali dan pasti akan sangat berpengaruh terhadap situasi kemasyarakatan, dan kami membahas bagaimana NU harus menempatkan diri di tengah-tengah dinamika itu. Seperti sudah sering kali saya sampaikan bahwa NU tidak boleh menjadi kompetitor di dalam dinamika yang ada, dan PBNU tidak akan menempatkan diri sebagai pihak di dalam kompetisi yang berlangsung. Nah, ini punya konsekuensi terkait dengan artikulasi-artikulasi yang mungkin akan dibuat oleh baik lembaga PBNU sendiri maupun personel-personel pengurusnya. Nah, karena tentu NU tidak bisa lalu diam puasa bicara sampai bulan Maret misalnya, itu kan nggak mungkin kan ya. Waktu-waktu pasti punya gagasan untuk bisa disampaikan kepada masyarakat atau harus menanggapi pertanyaan terutama dari teman-teman jurnalis ya. Nah, kami menyepakati sejumlah parameter terkait dengan hal ini, yaitu bahwa pertama, dilakukan PBNU ini boleh saja personel-personelnya ini membuat artikulasi publik walaupun terkait dengan dinamika politik yang ada. Personel pengurus boleh membuat pernyataan, tapi tidak boleh mengatasnamakan lembaga kecuali untuk hal-hal yang sudah menjadi keputusan rapat atau pemusyawaratan. Kalau di luar keputusan rapat atau pemusyawaratan tetap boleh ngomong, tapi tidak boleh mengatasnamakan lembaga. Tidak boleh membuat pernyataan atas nama lembaga kecuali hasil rapat dan pemusyawaratan. Itu yang penting. Ya tinggal gimana dia nanti kalau melanggar, ya tentu ada sanksi organisatoris terkait pengatasnamaan lembaga di luar norma yang ada. Nah, apakah nanti akan ada rapat untuk membicarakan dukungan kepada calon? Saya pastikan tidak akan ada. Kenapa? Karena tidak boleh. Secara normatif di dalam aturan ADRT dan lain-lain itu tidak boleh. Gitu. Nanti kalau kalau kami lakukan, ya itu namanya mengkhianati amanat ya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian yang saya hormati, terkait juga dengan dinamika sosial politik yang cenderung memanas, kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berupaya menjaga ketenangan, ketentraman ya. Dan pesan ini tentu pertama kali kami sampaikan, paling utama kami sampaikan kepada para aktor politik. Jadi jangan sampai di dalam
kompetisi politik walaupun memang persaingannya ketat, jangan sampai para aktor politik ini membuat manuver-manuver yang meriskir ketentraman, ketenangan, apalagi keselamatan masyarakat. Nah, kita semua sadar ya, model pertarungan politik yang sekarang lazim dilakukan oleh aktor-aktor, mulai dari pertarungan di platform-platform internet, di media sosial dengan hoax dan lain sebagainya, dengan provokasi dan lain sebagainya, sampai dengan masalah-masalah yang sengaja dipicu di tengah-tengah masyarakat. Ini kadang-kadang terjadi. Kami menyerukan agar hal-hal ya, yang dapat mengancam ketentraman dan kesentosaan masyarakat ini jangan sampai dilakukan oleh aktor-aktor politik. Mari semuanya melaksanakan kompetisi secara rasional, secara tenang, ya, dan peduli kepada ketentraman dan keselamatan masyarakat. Jangan hanya karena ingin menang lalu meriskir masyarakat menjadi korban dari pertarungan yang berlangsung. Nah, kepada masyarakat umum kami tentu saja mengajak juga supaya sudahlah, sebetulnya kita bisa merasakan kok, masyarakat itu bisa merasakan kalau ada yang ngajak rusak-rusakan itu bisa merasakan. Kalau ada politisi melakukan provokasi, masyarakat itu bukannya tidak punya hati, bukannya membuta tuli, masyarakat bisa merasakan. Mari kita jauhi saja segala ajakan yang tidak baik, ya, ajakan yang tidak konstruktif yang dilakukan oleh para pemain politik ini. Keselamatan kita ini jauh lebih berharga, ketentraman masyarakat ini jauh lebih berharga. Kebijakan pemerintah itu kita boleh setuju, boleh tidak setuju, tapi yang paling utama adalah bahwa kita, keluarga kita, handai tolan kita harus tetap punya kesempatan untuk hidup dengan tentram dalam keadaan apapun. Itu yang paling penting. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian yang saya hormati, kenapa dulu PBNU membentuk PKB? Karena sejumlah warga, yang jumlahnya cukup banyak, tokoh-tokohnya minta PBNU membuatkan partai. Nah, sudah dibuatkan, ya sudah, gitu, silahkan partainya gitu. Nah, PBNU ya tidak bisa lagi kemudian diharuskan untuk menyuapi partai yang dibentuk ini. Silakan jalan berkompetisi dengan yang lain secara rasional, dan kami
juga persilahkan kepada masyarakat untuk menilai partai, termasuk kepada warga NU ya. Kami persilahkan kepada masyarakat termasuk warga NU untuk menilai partai-partai politik yang ada ini secara rasional. Ya. Secara rasional itu ya dilihat kredibilitasnya, dilihat prestasinya, track recordnya dan seterusnya. Ya. Tidak usah memperhatikan klaim-klaim atas nama NU misalnya. Ya. Kalau ada orang NU termasuk pengurus menjadi aktivis partai, itu pribadi, bukan lembaga. Ya, ini sebetulnya sederhana, walaupun orang itu suka mencampur adukkan, tapi sebetulnya sederhana sekali tuh yang sebetulnya sederhana sekali. Saya sendiri misalnya, saya ini pendiri PKB termasuk. Saya ini salah seorang pendiri PKB. Bahkan sebelum dibicarakan di PBNU pada waktu itu, saya ikut serta memulai pembicaraannya bersama sejumlah kiai. Pertemuan pertama kali tentang partai politik baru ini di rumah saya di Rembang sana. Dan saya masuk tim untuk mempersiapkan berbagai macam dokumen fondasional untuk partai baru itu, sebelum kemudian diserahkan kepada PBNU dan PBNU yang mendirikan partai itu. Ya. Dan saya tidak pernah keluar dari PKB sampai hari ini. Tapi sebagai ketua umum PBNU, sebagai ketua umum PBNU, saya tidak boleh menyeret-nyeret NU ke dalam PKB ya, sebagai ketua umum ya, menyeret-nyeret NU dalam PKB tidak bisa. Sebagaimana halnya saya tidak boleh menyeret-nyeret NU ke dalam partai yang lain, menyeret-nyeret NU untuk mendukung calon ini atau calon itu ya, karena tidak diperbolehkan oleh norma organisasi. Kemudian soal hubungan dengan PKB tidak erat, ya memang tidak erat Mas. Sama tidak eratnya dengan hubungan PBNU dengan partai yang lain gitu ya. Karena semuanya ini kita anggap sama. Ya. Jelas ya, saya kira cukup.